Sobat Uniker tercinta, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video ini saya akan membahas kenapa Syekh Siti Jenar mendapat gelar Sunan Jepara. Dan kami akan memberikan informasi berdasarkan penelusuran tim jalan-jalan unik mengenai tempat-tempat peninggalan Syekh Siti Jenar di Jepara. Sementara ada 3 lokasi, yaitu makam Syekh Abdul Jalil atau Sunan Jepara atau Syekh Siti Jenar, di pemakaman Mantingan Jepara, makam Syekh Siti Jenar di Sidorejo, Balong, Kembang, Jepara, dan tempat Syekh Siti Jenar mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Lemah Abang atau Pantai Punuk Sapi di Sidorejo, Desa Balong, Kembang, Jepara. Jika ada koreksi silahkan berikan komen di bawah video ini. Masyarakat Jepara zaman dulu memberi nama kepada Siti Jenar sebagai Syekh Lemah Abang atau Tanah Merah. Nama itu diberikan karena beliau pernah tinggal di Dusun Lemah Abang, Kecamatan Keling, Jepara. Mengenai gelar Sunan yang disandang Siti Jenar, juga tak lepas dari kontroversi. Ada yang berpendapat karena ajarannya dinilai menyimpang maka Sunan Jepara tidak termasuk dalam daftar 9 wali dalam Wali Songo. Syekh Siti Jenar mendapatkan ilmu agama Islam dari ayahandanya yang bernama Sayyid Solih, yang dikenal sebagai ahli tafsir Al-Quran. Berkat ketekunannya Syekh Siti Jenar bahkan sudah hafal Al-Quran sejak usia 12 tahun. Sebelum melanjutkan video ini, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar kalian mendapatkan info terbaru dari channel Jalan-Jalan Unik. Syekh Siti Jenar tiba di Nusantara saat berusia 17 tahun, mengikuti Sayyid Solih berdagang sekaligus berdakwah di Malaka. Ayah Siti Jenar kemudian diangkat menjadi mufti atau ulama yang berwenang menafsirkan kitab, dan memberikan fatwa kepada umat, oleh penguasa Kesultanan Malaka saat itu, yakni Sultan Iskandar Syah. Pada tahun 1425 Sayyid Solih pindah ke Cirebon, bersama anaknya Siti Jenar. Kemudian dipercaya sebagai penasihat agama Kesultanan, bersama Maulana Malik Ibrahim, atau yang kelak dikenal sebagai Sunan Gresik. Sampai akhir hayatnya Sayyid Solih menetap di Cirebon dan Siti Jenar ditunjuk sebagai penerusnya. Syekh Siti Jenar saat tinggal di Jawa, semakin mendalami ajaran agama Islam di Demak, yang merupakan pusat ajaran Islam di Jawa kala itu. Syekh Siti Jenar juga pernah berguru kepada sejumlah wali termasuk Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati. Dari sinilah Syekh Siti Jenar lalu mulai mengenal konsep manunggaling kawula Gusti. Syekh Siti Jenar kemudian bermukim di Jepara, dan mendirikan sebuah pondok pesantren. Lokasi pondok pesantren berdasarkan penelusuran jalan-jalan unik, di areal sekitar makam Syekh Siti Jenar di Desa Balong, Kembang Jepara. Para wali dan ulama di wilayah kekuasaan Demak waktu itu, sebenarnya hanya diberi kewenangan untuk mengajarkan syahadat dan tauhid saja. Akan tetapi Syekh Siti Jenar menentang dan berani memberikan materi tentang ilmu marifat serta hakikat. Saat konsep manunggaling kawula Gusti terdengar oleh para wali, Syekh Siti Jenar segera dipanggil untuk menjelaskan tentang pemahaman tersebut. Beberapa wali yang hadir kala itu diantaranya Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Kudus. Lalu kemudian Syekh Siti Jenar dianggap menyimpang dan menurut beberapa sumber dijatuhi hukuman mati. Misteri kematian Syekh Siti Jenar bisa Anda lihat di video lain di Jalan-Jalan Unik. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.